Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang motor blower pada AC split ya. Fungsinya apa sih? Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa fungsi dari motor blower ya yang ada pada indoor itu untuk sebagai penghembus atau penghisap udara yang ada di ruangan ini ya, misalkan dihisap oleh si blower ya melalui evaporator yang udah dingin ya, dihisap lalu keluar kembali ya ke ruangan itu lagi ya melalui swing ya, lubang swing di bagian bawahnya, masuk dihisap melalui atas, keluar melalui bawah. Nah, perputaran dari si blower tersebut ya dihasilkan oleh dinamo atau lilitan yang terdapat di dalam motor blower ini ya. Tentunya yang namanya motor udah pasti ada lilitannya atau ada kumparannya ya. Nah, banyak juga yang tidak mengetahui ya bagian motor blower ini ya pada saat dia rusak. Nah, terutama kerusakannya ada, misalkan dia contoh berisik ya, lalu mati total, tidak mau hidup ya, ada yang hidup mati. Nah, harus diketahui dari kerusakan yang terdapat pada blower ini ya. Dari kerusakan yang ada ya, apa kita bisa perbaiki? Sebagian bisa kita perbaiki kalau misalkan belum sampai kena ke lilitan atau dinamonya ya. Tapi kalau misalkan udah kena ke lilitan atau dinamonya atau gulungannya, nah otomatis kita harus ganti satu set ini ya. Selama belum kena ke lilitan ya, kita masih bisa ganti. Contoh misalkan dia mati total ya, di sini terdapat fuse ya. Nah, fuse ini yang mati, bukan lilitannya. Nah, ini masih bisa diganti fuse-nya. Terus lagi contoh misalkan suara bising ya. Nah, di dalam sini ada laharnya atau ada bearingnya. Nah, itu bisa diganti. Namun cara pembongkarannya aja yang sulit. Misalkan nggak bisa, ya bukan ahlinya, udah pasti hancur nanti pada bagian casingnya. Jadi kita harus melihat juga bagian motor blower ini. Ada yang bisa dibongkar mudah, ada juga yang sulit. Jadi nggak bisa kita asal bongkar ya. Dan pembelian motor blower usahakan bawa contoh. Misalkan rusak udah nggak bisa diganti, nggak bisa diperbaiki sama sekali. Nah, kita mau ganti, usahakan bawa contoh ya. Kenapa? Karena ukurannya yang berbeda-beda, dari lingkar diameternya, lalu panjang asnya ya, untuk kedudukan si blower ini pada casing si indoor nantinya itu berbeda-beda ya. Makanya kalau bisa bawa contohnya atau sebutkan merek dan tipenya ya. Nah, ini bagian yang sering dilupakan atau sering orang nggak tahu ya. Ternyata di motor blower terdapat fuse ya atau sikring ya, dimana sebelum rusaknya si lilitan ya, si fuse tersebut dulu nih yang rusak. Kalau misalkan terjadi masalah, contoh misalkan overheat pada lilitan, nah otomatis si fuse ini dulu yang mutus sebelum kena ke lilitannya itu. Jadi atau ada arus listrik yang tidak normal yang masuk ke dalam motor blower ini, si fuse lah yang putus terlebih dahulu sebelum kena ke lilitannya. Jadi paling sering itu kena fuse-nya dan bagian bearingnya atau kelaharnya. Tuh. Nah, untuk bagian baling-balingnya ya, yang seperti ini. Jika terdapat masalah misalkan pada bagian bosnya ya di sini. Nah, ini kita bisa ganti juga, kita lepas ya, bawa contoh ya. Baru bisa dipasang kembali. Kalau nggak bawa contoh itu beda ukurannya ya, biasanya antara dia nggak mau balance nantinya ya, atau dia nggak center ya. Nah, makanya kita harus bawa contohnya ya. Sini juga biasanya udah hancur
atau bagian kisi-kisinya, baling-balingnya, kisi-kisi pada baling-baling ini juga udah pada patah, ya, lebih bagus lagi diganti supaya hasil hisapan dan hembusan udaranya itu tetap normal seperti barunya. Jadi bisa nggak sih masalah dari si baling-balingnya? Bisa, ya. Contoh macet, dia udah kena tadi bosnya, ya, atau dia nggak mau muter karena bukan dinamonya ya yang nggak muter, melainkan dari bosnya yang sudah rusak, yang sudah bermasalah. Ternyata pas lihat dinamonya muter, ininya nggak mau muter, ya, karena sudah rusak atau sudah hancur bagian bosnya. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Jadi sepenting itukah kerja blower? Ya, saya bilang sangat penting di indoor, ya, karena tanpa adanya blower tidak ada proses pendinginan udara di ruangan, ya. Tidak ada si penghembus udara atau si penghisap udara di ruangan tersebut tanpa adanya blower, walaupun si evaporator sudah dingin, ya. Jadi kerusakan blower juga bisa diketahui dari ciri, misalkan indoor itu baru dinyalain, ya, seharusnya dia ngirim arus ke outdoor, ya, ini nggak mau ngirim arus ke outdoor, malah mati lagi si indoor tersebut karena si blower tidak mau hidup. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada juga yang tetap hidup si outdoor, ya, namun tidak berapa lama si indoor mati langsung, ya, tidak mau nyala lagi. Nah, itu juga ciri-ciri dari kerusakan yang terjadi pada blower ini, ya. Di motor blower banyak juga yang bilang cara pencucian. Nah, pada indoor apakah harus ditahan bagian motor blowernya supaya tidak berputar, ya, atau boleh diputar? Kalau saya lebih bagusnya ditahan supaya apa? Supaya kotoran yang ada di dalam bagian baling-balingnya ini bersih secara merata dan juga tidak merusak bagian si blower. Jika berputar, yang dibiarkan terus berputar, yang namanya lilitan pasti menghasilkan energi nantinya yang akan membahayakan. Jadi mungkin kesimpulannya di situ kenapa pada saat nyuci si blower atau nyuci bagian motor blower, ya, harus ditahan bagian baling-balingnya supaya tidak ikut berputar. Oke, itu penjelasan dari saya, sedikit pengetahuan tentang motor blower, ya. Sepenting itukah? Ya, sangat penting buat saya, karena tanpa adanya motor blower tidak ada yang menghembuskan udara pada bagian indoor. Oke, saya Ari dari Kosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.